Shalom sahabat TPKM yang setia yang diberkati oleh Tuhan, puji nama Tuhan. Bertemu kembali dengan saya Pendeta dan Pastor putar-putar dalam program 7 menit bersama RKKM, renungan dan pengajaran kata roh ministry. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya pastikan bahwa kita semua setia terus mengikuti RPKM, karena lewat RKM kita diberkati dengan banyak pengajaran atau renungan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Dalam kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan topik tetap menjaga hati di masa sukar. Tetap menjaga hati di masa sukar. Di sesi yang pertama saya sudah menyampaikan bahwa ada 7 langkah bagaimana kita menjaga hati kita di masa sukar ini. Yang pertama yaitu menjaga langkah kita, yaitu jagalah langkah kita. Kita akan teruskan dengan langkah yang kedua, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami rindu Engkau Tuhan berbicara kepada kami melalui program RPK ini. Karena kami tahu hanya firman-Lah penuntun pedoman dalam hidup kami dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kami tidak pernah salah melangkah. Roh Kudus pimpin kami untuk mengerti dan memberikan pemahaman yang baik, dan kami pun siap mengerjakan melakukannya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan, saya akan baca firman Tuhan di ayat yang ke-20 berkata demikian. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, jadi langkah yang kedua kita perhatikan dari ayat pembacaan kita di Amsal 4 ayat 20, kita perhatikan di sana, ya, perhatikan dengan langkah yang kedua adalah jagalah pelita kita. Jagalah pelita kita, ya. Nah, kita perhatikan bersama-sama, ya. Di sini perkataan atau ucapan. Perhatikan ada kata perkataanku, tuh. Ada 2 kata, ya. Perkataanku dan ucapanku. Ya, ucapanku. Perkataan atau ucapan yang ada di ayat yang kita sudah baca ini menunjukkan pada arti apa? Firman Tuhan. Ya, yaitu perkataan itu, ucapan itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah perkataan atau ucapan Allah. Firman Tuhan adalah petunjuk yang kekal. Firman Tuhan adalah nasihat yang tepat. Firman Tuhan adalah kata-kata yang memiliki kuasa. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita yang berfungsi untuk apa? Menerangi jalan-jalan kita dan menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, jadi firman Tuhan harus kita pegang dan perhatikan sungguh-sungguh. Itulah sebabnya dalam ayat yang sudah kita baca tadi sangat jelas dikatakan perhatikanlah. Perhatikanlah perkataanku. Kita jangan membaca firman Tuhan secara sambilan atau sambil lalu. Ya, sambil memasak di dapur, sambil menyuapin makan anak, ya kan, atau sambilan. Kita tidak menikmati dan memahami firman Tuhan dengan cara demikian. Kita harus memberikan perhatian pada firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab firman Tuhan inilah yang menjadi sumber dari segala keputusan yang akan kita ambil. Kebaikan dan berkat yang akan kita terima dari Tuhan di masa-masa yang serba tidak menentu ini, yang ada di depan kita, yang sudah kita jalani dan akan kita jalani. Dan semua itu bersumber dari firman Tuhan, saudara Tuhan. Supaya kita kuat, supaya kita kokoh menjalani masa-masa ini. Tidak ada kekuatan kita selain daripada firman Tuhan. Karena itu sumber kekuatan kita adalah firman Tuhan. Katakan kepada Tuhan, katakan kepada dirimu sendiri, aku kuat karena firman, aku kuat karena firman, aku kuat karena Tuhan. Jadi firman Tuhan inilah yang harus menjadi pelita, yang selalu menerangi
jalan kita, jalan-jalan kehidupan kita, saudara kasih Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan lagi di ayat 21 berkata, janganlah itu semua menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam ayat 21 dinyatakan bagaimana caranya supaya firman Tuhan itu terus berada di dalam hati kita. Sangat jelas dikatakan tadi, janganlah semua itu menjauh dari matamu. Dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Orang yang memberikan perhatian penuh kepada firman Tuhan, maka saya katakan pasti akan dapat menghayatinya dan memahaminya. Dengan demikian kehidupan rohaninya akan menjadi semakin kuat, semakin sehat, semakin bertumbuh di masa sulit ini. Kalau kita perhatikan ayat pembacaan ini sangat-sangat jelas menyatakan bahwa kita harus sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan. Jangan sampai kita membuangnya. Jangan kita sampai menjauh darinya. Jangan sampai kita malas membacakannya. Malas untuk membaca merenungkannya. Jangan kita membacanya sambil lalu. Jangan kita melewatkannya begitu saja. Isilah hati kita, pikiran kita, hidup kita dengan firman Tuhan setiap hari. Tetapi sebaliknya kita harus selalu menyimpan firman Tuhan dalam hati. Jangan hanya membaca, tetapi kita juga belajar untuk menghayati dan terlebih untuk melakukannya. Menyimpan dalam hati, tentu pasti kita mampu melakukannya. Jika hati kita senantiasa dipenuhi dengan firman Tuhan, saudara kasih Tuhan, maka setiap hal yang jahat, kegelapan, yang menggoda kehidupan kita, yang datang kepada kita, pasti tidak akan dapat menguasai hati kita. Sebaliknya, jika hati kita kosong, tidak diisi dengan firman Tuhan, segala yang jahat akan mudah sekali tinggal dan kita bisa dipengaruhinya. Saudara kasih Tuhan, karena itu jangan pernah hati kita kosong dengan firman Tuhan. Hal ini terjadi karena di dalam diri kita tidak ada kekuatan sama sekali untuk melawannya. Sekali lagi, kalau kita saat ini dipengaruhi oleh jahat, dipengaruhi oleh dunia, berarti ada sesuatu kita tidak punya kekuatan, yaitu firman Tuhan. Maka cepat atau lambat, maka itu akan menguasai kita dan hidup di dalam kegelapan. Terima kasih Tuhan. Karena itu sangat penting disadari, maka kita perlu firman Tuhan. Kita butuh firman Tuhan. Dalam kitab Amsal ini menyatakan bagaimana firman Tuhan memenuhi hati kita dan dapat membuat tubuh kita kuat. Bahkan dikatakan kita sehat, puji Tuhan. Jadi firman Tuhan itu membuat kita kuat, bertumbuh secara iman, tapi juga dikatakan sehat. Perhatikan ayat 22 berkata demikian. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka. Perhatikan, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Haleluya, puji Tuhan. Jadi hati yang dipenuhi firman Tuhan akan membuat apa? Membuat sehat seluruh tubuh. Nah, kita perhatikan ada korelasi yang sangat kuat antara hati dan tubuh manusia. Ya, sakit penyakit yang menimpa tubuh kita, ini bisa saja sumbernya seringkali berasal dari hati. Hati kita yang penuh dengan kekacauan, kekecewaan, sakit hati, kebencian, kedengkian, emosi-emosi negatif yang lainnya. Sehingga menyebabkan daya tahan tubuh menjadi lemah. Itulah sebabnya penyakit dengan mudah sekali menyerang dan bersarang dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu saudara Tuhan, sahabat RPK yang diberkati oleh Tuhan, sungguh benar apa yang dikatakan dalam Amsal ini, Amsal yang kita baca tadi, bahwa firman Tuhan sanggup menjadikan tubuh kita sehat jika firman Tuhan memenuhi hati kita. Hati kita menjadi terang, damai, sejahtera, dan penuh sukacita. Kita menjadi sehat secara jasmani maupun rohani. Ada kekuatan yang luar biasa
di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Dengan demikian hidup kita pun menjadi lebih baik. Kita bisa membuktikan kebenaran ini dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara kasih Tuhan, jika firman Tuhan selalu memenuhi hati kita, maka saya percaya maka sungguh-sungguh kita akan dapat mengalami kesembuhan atau kesehatan dan tubuh kita kuat. Dan segala sakit penyakit pun akan menjauh dari kita. Kita dijauhkan dari rasa tegang yang dapat menyebabkan penyakit darah tinggi. Karena kasih Tuhan, kita akan dijauhkan dari masa tegang yang dapat menyebabkan kita penyakit darah tinggi. Kita dijauhkan dari rasa pusing atau sakit kepala yang tidak ada obatnya. Kita dijauhkan dari rematik yang barangkali tidak dapat diketahui asal-usulnya, yang bertahun-tahun telah diobati namun tidak pernah kunjung sembuh. Saudara mengalami hal ini, saudara Tuhan. Mari, firman Tuhan mengatakan bahwa jika firman itu tinggal di dalam hati kita, firman itu akan menyehatkan seluruh tubuh kita. Itulah janji Tuhan. Dan saya sendiri sangat mengimani hal itu. Mengimani firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan itu setiap kata-kata yang ada penuh dengan kuasa. Karena itu, mari kita buktikan kebenaran firman Tuhan ini. Betapa pentingnya firman itu tinggal di dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita. Ini langkah yang kedua. Bagaimana kita menjaga hati kita di masa sulit atau di masa sukar ini. Yaitu jagalah pelita hati kita atau jagalah pelita kita. Pelita kita adalah firman Tuhan yang menuntun. Itulah pedoman kita dalam kehidupan kita setiap hari. Puji Tuhan, karena itu baca, renungkan, hayati, dan mohon pimpinan Roh Kudus supaya kita bisa memiliki pemahaman yang baik, yang benar, dan dimampukan untuk melakukannya. Puji Tuhan. Sampai bertemu di renungan berikutnya dengan topik yang sama, tetap menjaga hati di masa sukar. Mari ikuti protokol kesehatan. Anda sehat, keluarga sehat, Indonesia sehat. Salam sehat, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, amin.